mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Problem Based Learning. Nah, jadi model pembelajaran Problem Based Learning ini atau dikenal dengan model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini juga didasari dengan pemecahan masalah untuk menunjang kemampuan siswa dalam berpikir, berinteraksi pada pembelajaran sehingga proses pembelajaran terselesaikan mengikuti tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran PBL. Yang pertama, menggunakan permasalahan dalam dunia nyata. Yang kedua, pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ini ditentukan oleh siswa. Dan yang keempat, di sini guru berperan sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran PBL. Nah, yang pertama itu learning is student center. Artinya, dalam proses pembelajaran PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, itu authentic problem from the organizing focus for learning. Artinya, masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga itu new information is acquired through self-directed learning. Jadi, dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa itu belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya. Sehingga siswa itu berusaha untuk mencari sendiri melalui sumber, baik itu dari buku, koran, majalah, ataupun informasi lainnya. Nah, yang keempat itu learning occurs in small group. Jadi dalam proses pembelajaran PBL ini dilaksanakan dalam kelompok kecil maupun individu. Nah, kenapa harus kelompok kecil? Karena di sini diharapkan terjadinya interaksi ilmiah atau tukar pikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif. Yang kelima itu ada teacher as facilitator. Jadi pada pembelajaran PBL ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran PBL itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecah masalah. Yang kedua itu permodalan orang dewasa, dan yang ketiga itu belajar pengarahan sendiri. Langkah-langkah dalam pembelajaran PBL itu yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga membimbing peserta didik secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi pemecahan masalah pada kelompok belajar peserta didik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, yang pertama itu menurut Rusman tahun 2014 halaman 240 ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama memperhatikan kesiapan siswa. Nah, meliputi dari dasar pengetahuan siswa, kedewasaan siswa, cara berpikir, dan kekuatan motivasi dalam diri siswa. Nah, yang kedua itu mempersiapkan siswa dalam hal cara berpikir dan kemampuan dalam rangka melakukan pekerjaan secara kelompok, membaca, mengatur waktu, dan menggali informasi. Nah, yang ketiga merencanakan proses dalam bentuk langkah-langkah cycle problem based learning. Dan yang keempat itu menyediakan sumber bimbingan yang tepat, menjamin bahwa ada akhir yang merupakan hasil akhir.
Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini sendiri. Nah, yang pertama itu mengenai kelebihan. Jadi kelebihan dari model pembelajaran problem based learning itu yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat, mendorong kreativitas siswa dalam penangkapan penyelidikan masalah yang telah ia lakukan. Dan yang kelima, biasanya dalam situasi PBL ini peserta didik itu mengintegrasikan pengaturan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks-konteks yang relevan. Nah, selanjutnya mengenai kekurangan. Jadi kekurangan model pembelajaran problem based learning ini yang pertama, kurang terbiasanya peserta didik dalam pengajar dalam model ini. Dan yang kedua, kurangnya waktu pembelajaran. Yang ketiga, itu siswa tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka untuk belajar, terutama di daerah yang mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Oke, jadi itu tadi mengenai model pembelajaran problem based learning atau lebih disingkat dengan PBL. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.